Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini di sini kami akan menjelaskan dan juga mempresentasikan tentang tugas UTS mata kuliah Functional Programming. Dari kelompok kami beranggotakan yang pertama ada saya sendiri yaitu Silvi Maulani dengan NIM 212410103058. Lalu yang selanjutnya ada Wildan Ihava dengan NIM 202410103054 dan ada Yanata Ikhtiaruci dengan NIM 212410103025 dan yang terakhir ada Rahadian Rizky dengan NIM 212410103087. Baik, selanjutnya di sini saya akan langsung saja menjelaskan source code-nya. Jadi pada tugas kali ini di sini kami mendapatkan dataset 1 yaitu tentang diabetes. Dan yang pertama di sini kami langsung mengimport CSV dan juga import OS-nya. Dan selanjutnya untuk OS sistemnya kita menggunakan cls if os.name jika sama dengan nt else clear. Dan selanjutnya untuk file source-nya ini digunakan untuk menghubungkan source code ini dengan file CSV-nya yaitu file diabetes ini. Nah, di sini kan sudah ada replace dan sebagainya ini. Lalu selanjutnya kita membuat list kosong dengan nama datas ini dan with open seperti yang sudah ada di codingan ini. Untuk ini sendiri dia itu gunanya uh, jadi gunanya untuk ini sendiri itu digunakan untuk memunculkan atau menampilkan data yang ada pada data CSV diabetes ini. Dan selanjutnya di sini ada map, sumater, min of, median of, dan juga mode of. Nah, di mana untuk yang pertama ini variabel mapper di sini berisi tentang program yang kita jalankan untuk map sendiri. Dan selanjutnya sumater, min of, median of, dan mode of seperti yang tertera pada pemrograman ini sendiri. Lalu untuk selanjutnya di sini ada break dan lain-lainnya. Ini menggunakan map dan di dalamnya itu ada variabel data yang ini, variabel list kosong ini, dan juga isian dari data CSV diabetes ini. Kita habisnya ngeprint data, import data, kita parsing data. Nah, itu untuk mengelompokkan data sesuai list dan gabungan zip dari semua data. Jadi kita panggil tadi kan ada glukose, blood apa, sintik, BMI dan lain-lain. Itu dipanggil di sini. Kemudian memanggil fungsi mapper tadi, datanya apa? Nah, kalau preg itu datanya tadi pregnancies, kemudian gluk itu glukose dan lain-lain seperti itu sampai yang outcome yang terakhir. Terus buat variabel all data ini akan di list terus zip. Gabungan zip tadi kan berisi preg sampai outcome seperti itu. Kemudian lanjut ke visualisasi. Nah, di visualisasi ini kita ada kode yang berguna untuk menyaring data. Jadi print visualisasi diabetes positif sama dengan jumlah di dalamnya itu list filter lambda x sampai akhir. Apabila if x sama dengan 1, else sama dengan false, terus out. Kemudian print akan muncul jumlah pasien yang hasilnya positif diabetes sebanyak berapa. Nah, itu akan diproses dari fungsi ini tadi, dari len all data pasien. Kemudian sisanya negatif diabetes sebanyak berapa, seperti itu. Jadi untuk menampilkan yang positif diabetes dan yang negatif diabetes dari data-data yang udah diperoleh, yang dari pregnancy sampai outcome. Kemudian yang kedua lanjut ke visualisasi. Nah, di sini print visualisasi 2. Yang pertama itu untuk menampilkan berapa jumlah yang positif diabetes dan yang negatif diabetes. Kemudian di visualisasi 2 ini untuk menampilkan 30 data BMI pada rentang usia 50 sampai 60 terurut berdasarkan usianya. Nah, jadi di BMI 2 sama dengan
kita panggil BMI kopiannya, kemudian H juga H copy. Jadi kita mengcopy BMI dan H-nya. Nah, kemudian enum ini pakai list enumerate BMI 2 yang H juga. Seperti itu. Untuk lain selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ininya tentu akan terscramble. Nah, tidak menentu arah. Nah, lalu di sini range 50-60. Di sini kita melakukan range ya. Kondisi bila itu sesuai dengan 50. Di antara 50 dan 60 maka true. Selain itu false. Dari di sini enum H ini X1 ya, dari karena mengambil yang ini. Nah, lalu sorting juga mengambil yang ini. Nah, baru nanti kita akan memanfaatkan yang ini. Nah, di sini kita membuat suatu tabel, label dan juga tabelnya. Kita ibaratkan agar sesuai, agar terlihat rapi. Lalu di sini jika not n ini base case, ini juga base case. Jika ini tidak memenuhi, maka lanjut. Jika ini masih tidak memenuhi, maka lanjut. Nah, di print pack ini, kan anggapannya ini stacking ya. Jadi nanti di debug itu datanya berkurang terus karena stack itu LIFO. Jadi data yang terakhir di input, misal nanti 1 2 3 3, kita masukkan N3, berarti 3 dulu. Lalu N berkurang 1, 2, masukkan lagi. N berkurang 1, 2 berkurang 1. Nah, ketika sudah 0 N, maka keluarkan yang paling atas dulu. Ya, ini yang first out itu. First itu out. Jadi nanti dalam stack itu berkurang. Misal kita debug saja. Jadi di sini. Nah, itu bertambah, terus bertambah hingga nanti berakhir di 30. Oke. Nah, jadi nanti akan keluar semua ya data-datanya dari atas. Bila ini return ini mirip dengan continue dan juga break ya. Jadi ini kita menggunakan rekursif. Bila data itu salah satu data 0 maka data tidak valid. Nah, ini kita manfaatkan L1 ya. L1 indeks ke ini, data ke ini dengan indeks ke 0 ya. Itu apa? Itulah kita mengambil indeksnya. Jadi dari enumerate tadi kita mengeluarkan yang data yang di sampingnya. Ini juga sama. Kita untuk indeks ke sekian, kita tampilkan data yang di sampingnya. Lalu di sini ada pembagian tabel-tabel ini. Ini mirip sama yang di bawah ya. Jadi ini untuk L1 N 0 ini untuk pembagian pengurutan ya, data ke berapa, data ke ini. Di sini integer kita ubah karena ada beberapa, dan saat kita melakukan enumerasi ada kemungkinan, dan filtering ada kemungkinan untuk menjadi float. Lalu di sini L2 kita juga sama konsepnya, kita mengambil L1 indeks ke sekian, kita ambil data yang terawal, lalu data yang terawal enumerate itu kita memanfaatkan untuk menampilkan data L2 yang ke 1. Nah, seperti itu. Jadi terurut. Lalu di sini print pack ya. Nah, 50-60 ini yang sudah kita sorting ya tadi. Lalu enum BMI sudah kita enumerate. Nah, jadi itu. Nah, lalu yang ketiga itu visualisasi 3, tampilan 10 data lebih ya, kadar gula dari usia modus terbanyak. Nah, modus usia nanti kita mengambil misal modus usia nanti kita manfaatkan untuk key-nya ya. Jadi tampilkan data dari modus terbanyak. Jadi misal data itu 21, maka 21 saja keluarkan. Nah, seperti itu. Ya, jadi di sini ada filtering ya. Dalam map ada filtering. List, map. Nah, ini untuk mengeluarkan glukosa dari filtering tadi. Filtering yang ke enumerate tadi. Jadi ini kita melakukan enumerate.
ini NumH ya, kita masih menggunakan NumH. Di NumH kan yang ke 0 adalah enumerate. Ya. Lalu kita manfaatkan untuk mengambil data-data dari glukosa yang ke 0. Jadi nanti akan sesuai dengan misal 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, lalu di sini list filter ya. Kita map ini mengambil dari list yang juga ada built-in function ya, filtering jika X1 ya dari ini jika ada H-nya. Jadi X1 kan itu H ya. Kalau X yang 0 ya ini indeks. Jadi jika itu sesuai dengan apa menemukan, jadi ketika ini ya the mode of H sudah menemukan, nanti kan langsung terkalkulasi, maka tampilkan maka true, selain itu false. Jadi di filter. Nah, lalu di sini kita melakukan printing ya menggunakan comprehension. Nah, ini kita melakukan pengecualian bila itu eh, tidak nol. Jika nol maka tidak akan ditampilkan. Seperti itu. Ini group index ini kita sesuaikan dengan apa ya? Data-datanya. Jadi kan kalau data tampilan itu kan kita menghitung dari 1. Kalau dari komputer kan dari 0. Jadi indeks ini kita plus 1 agar sesuai dengan hitungan kita. Oh, yang I, nah ini kan dari group mode. Nah, seperti itu. Dari group mode ini sudah apa? Terfilter nanti. Jadi tiap-tiap dari group mode akan ditambahkan di I sini. Jadi ini kita menggunakan comprehension, kita mencegah adanya flow control dan juga side effect ya. Nah, seperti itu. Nggak, mungkin untuk output bisa dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan tentang output dari penjelasan dari Silvi dan Rahadian. Oke, di sini bisa minta tolong di run dulu. Di run aja coba. Nah, minta tolong dibesarkan dulu bentar. Nah, ini untuk yang data ke-1 ya. Kita itu mencari berapa sih yang positif dari data diabetes ini. Kan kita memakai menggunakan visualisator 1 itu. Visualisasi 1 itu kita menemukan dari 768 pasien, itu ternyata ada 268 pasien yang dinyatakan positif menggunakan map dari Rahadian. Lalu untuk yang kedua, kita menampilkan 30 data BMI pada rentang usia 50 sampai 60. Nah, itu BMI itu apa sih? Body Mass Index atau bisa ideal apa itu ya? Ideal tubuh lah, berat ideal tubuh sesuai tinggi, usia dan berat badannya sendiri itu. Ditemukan ya seperti di tabel itu hasilnya, tolong di scroll ke bawah. Nah, dari usia 50, 51, ya 50 ke atas, ditemukan hasilnya seperti itu BMI-nya. Nah, pada yang ini ditemukan ada satu data yang tidak valid karena datanya BMI-nya sendiri itu 0,0. Itu jadinya masuk setelah diproses, menunjukkan data itu tidak valid. Nah, untuk selanjutnya, scroll dulu sebentar. Nah, ini untuk visualisasi 3, karena diabetes itu berdasarkan data kadar gula dalam tubuh, berarti kita menampilkan 10 data yang lebih kadar gula dari usia modus terbanyak. Modus itu dari usia yang terbanyak gitulah. Nah, ini data ke-28, 33, ternyata ditemukan kadar gula yang sangat tinggi pada usia-usia tersebut, di mana sangat berpotensi sekali untuk mengakibatkan diabetes dalam tubuh kita. Nah, oke. Lanjut dulu. Oke, ini banyaknya kadar gula dalam tubuh ya berdasarkan usia-usia itu. Silahkan lanjut. Terus langsung saja sampai bawah. Nah,
Oke, mungkin sekian ya. Nanti untuk laporan atau penjelasan tambahannya mungkin akan dijelaskan sama teman kita yang lain. Baik, terima kasih. Silahkan Mbak Sylvie. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.